Smart Viewers, selamat datang di Ekspresi, wadah eksplorasi pemikiran mahasiswa. Aku Shirley, dan kali ini aku bakal bahas topik yang kadang suka dikira bikin pusing tapi ternyata super penting loh, yaitu budgeting. Gimana ya cara ngatur keuangan supaya nggak boncos di akhir bulan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini Smart Viewers, uang yang kita dapetin dari orang tua ataupun dari part-time itu nominalnya segitu-segitu aja loh. Tapi pengeluarannya, wah bisa di luar ekspektasi. Misalnya, abis ujian pengen self-reward dengan beli blind box. Atau teman-teman kita pengen banget ngajakin kita untuk nyobain makanan yang lagi viral. Atau misalnya ada film yang baru keluar dari bioskop terus kita kepengen banget buat nonton itu. Nah itu kan di luar dugaan banget ya. Kalau misalnya uang kita punya nggak diatur, uang kita punya itu bisa kabur tanpa jejak loh. Nah budgeting ini itu ibaratkan Google Maps. Dia yang bisa ngarahin seberapa banyak uang yang bisa kita tabung, seberapa banyak yang bisa kita pakai sehari-hari. Dan poin plusnya, dia bisa kasih warning kalau misalnya kita udah mulai jajan yang berlebihan. Adanya budgeting itu bikin kita tahu kemana uang kita pergi dan juga kita bisa bikin alokasi dana untuk hal-hal yang lebih besar. Kayak misalnya uang untuk liburan semester ataupun kita mau nabung untuk beli laptop baru. Untuk nerapin budgeting itu nggak perlu ribet loh Smart Viewers. Kita cuma perlu terapin 3 prinsip dasar untuk melakukan budgeting. Yang pertama, kalian bisa mulai catat pemasukan dan juga pengeluaran kalian. Pengeluaran yang dicatat itu nggak perlu pengeluaran yang besar loh. Pengeluaran yang kecil kayak misalnya jajan-jajan snack, atau beli kuota, ataupun beli pulsa, itu juga harus kalian catat dalam budgeting. Nanti setelahnya, pengeluaran itu akan mengurangi pemasukan yang kalian punya setiap bulannya. Lalu yang kedua, kalian bisa pisahkan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan tuh kayak apa sih? Kayak misalnya uang untuk makan, terus uang untuk transportasi pulang pergi kampus setiap harinya. Kalau keinginan, simpelnya itu kayak misalnya kalian pengen beli barang-barang yang emang kalian suka aja, kayak misalnya beli blind box, keychain, atau yang lain-lain. Nah yang ketiga, siapin untuk dana darurat. Biasanya sih 10% ya dari total pemasukan. Ya walaupun kecil, seenggaknya kamu udah punya bantalan jika kamu mengalami situasi darurat. Aku kasih contoh ya, misalnya Amel ini adalah seorang mahasiswi yang setiap bulannya mendapat uang saku sebesar 1.500.000 dari orang tuanya. Lalu Amel akan mengalokasikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut. Amel akan menyisihkan 10% untuk dana darurat sebesar 150.000, lalu untuk makan sebesar 500.000, untuk transportasi pulang pergi kampus sebesar 650.000, dan sisanya akan Amel gunakan untuk barang-barang yang ingin dia beli. Nah, kalau kayak gitu kan Amel jadi nggak khawatir uang dia akan habis di tengah bulan, karena Amel udah tahu nih uang yang dia pakai itu untuk apa aja. Dan juga dia juga udah punya dana darurat untuk keperluan yang mendadak. Menurut Journal of Financial Counseling and Planning di tahun 2021, mahasiswa yang suka mencatat anggaran itu mengalami penurunan stres hingga 30% loh. Nah, kebuktikan kalau misalnya budgeting itu bisa bikin kita tenang, gak stres, dan gak panik karena kita udah tahu nih kemana uang kita pergi dan kita gunakan untuk apa aja setiap bulannya. Kalau misalnya kalian suka hal-hal yang berbau digital, ada banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran kalian. Misalnya Money Lover ataupun Spendy. Atau kalau kalian lebih suka yang fleksibel, kalian bisa ubah Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet untuk menjadi tracker pribadi kalian. Kuncinya cuma satu ya Smart Viewers, konsisten untuk selalu mencatat anggaran setiap bulannya. Nah, sekarang kamu bisa coba terapin cara sederhana ini. Kamu catat semua pengeluaran kamu selama 1 bulan dan lakukan dengan teliti. Lalu di akhir bulan, kamu lakukan evaluasi apakah pengeluaran kamu tersebut melebihi pemasukan kamu atau tidak. Nah, itu dia cara sederhana untuk membangun budgeting yang sehat.
mulai sekarang, yuk atur pemasukan dan juga pengeluaran kamu setiap bulannya. Sampai jumpa di episode ekspresi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Binus TV ya. Aku Shirley dan aku pamit undur diri. Bye-bye!